Nama saya Gabriela Yemima, sekarang dari kelas 11 IPA 3. Sekarang saya akan melakukan praktikum biologi tentang difusi dan osmosis. Difusi adalah proses perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses ini adalah air panas sebanyak 200 ml, air dingin sebanyak 200 ml, lalu 2 ikat teh celup, 2 gelas, dan handphone untuk stopwatch. Nah, lalu ini tabel pengamatan untuk proses difusi. Pertama-tama kita tuangkan air panas ke salah satu gelas. Lalu selanjutnya air dingin. Lalu kita masukkan kedua teh ini. Lalu kita hitung waktu yang dibutuhkan untuk teh bisa membaur dengan air. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah teh yang dicelupkan di air panas lebih cepat larut di dalam air. Waktunya yang dibutuhkan itu selama 7 menit 7 detik. Lalu teh yang dicelupkan di air dingin juga bisa membaur di dalam air, tetapi waktunya lebih lama, yaitu 10 menit 14 detik. Teh yang dicelupkan di air panas juga warnanya lebih coklat daripada yang dicelupkan di air dingin. Hasilnya ini kita tulis di tabel pengamatan. Yang kita dapat dari percobaan ini adalah teh bisa membaur di dalam air karena adanya proses difusi. Nah, proses difusi salah satu faktornya yang mempengaruhi adalah suhu airnya. Jadi jika suhu air semakin tinggi, maka proses difusinya semakin cepat. Tapi sebaliknya kalau suhunya rendah, maka proses difusinya lebih lama. Osmosis adalah perpindahan zat terlarut dari larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, ini adalah tabel pengamatannya untuk yang osmosis. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktek osmosis adalah penggaris. Ini air sebanyak 400 ml, sendok, garam, potongan kentang, dan 2 gelas. Yang pertama kita ukur dulu panjang potongan kentangnya. Ini yang pertama panjangnya 3,9 cm. Lalu yang kedua ini panjangnya ini 3,8 cm. Kita tuangkan air ini di masing-masing gelas 200 ml. Lalu kita tambahkan garam sebanyak 2 sendok makan di salah satu gelas.
Masukkan kedua potongan kentang ke masing-masing gelas. Dan kita mulai. Ini didiamkan selama 15 menit. 15 menit ini kentangnya kita ambil. Nah, ini yang ada yang dicelupkan di air biasa tadi. Teksturnya masih sama keras seperti di awal. Lalu panjangnya nah, ini panjangnya menjadi 4 cm bertambah. Nah, ini kentang yang tadi dicelupkan di air garam. Teksturnya ini lebih lembek, tidak sekeras yang pertama tadi. Lalu panjangnya menjadi 3,7 cm. Hasilnya ini tadi kita tuliskan di tabel pengamatan. Kesimpulannya yang dapat diambil, kentang yang tadi dicelupkan di air biasa mengalami pertambahan panjang karena air bersifat hipotonis terhadap kentang. Lalu yang kentang yang dicelupkan di air garam tadi teksturnya menjadi lembek karena garam bersifat hipertonis terhadap kentang.